Apa sih sebenarnya niat Pak Jokowi untuk tetap memainkan kartu ini dan berkuasa secara tidak langsung? Karena IKN harus terwujud. Dan itu butuh 3 kepemimpinan nasional. Dan tadi saya bilang, skenario yang ditulis Pak Jokowi ini belum berakhir 14 Februari. Masih lanjut. Kenapa? Butuh 3 kepemimpinan nasional. Ya, itu hak Pak Prabowo. Masa kemudian nggak boleh rubah kalau kemudian ada prioritas baru yang baru muncul setelah mimpi dilantik malam itu? Kan nggak boleh juga begitu. Permainan seorang Jokowi membutuhkan seseorang yang tidak menggunakan perasaan di dalam bertarung. Sehingga saya meyakini ini bukan soal dendam, ini soal it's a matter of game aja. Apakah itu bisa dikaitkan juga kenapa Ganjar Pranowo itu tumbang di daerah-daerah yang red province, ya provinsi-provinsi merah, basisnya PD Perjuangan dan basisnya Jokowi di 2019 gitu, Gus? Pertama kita harus jujur mengakui bahwa branding powernya Pak Jokowi itu lebih kuat daripada branding powernya Ganjar Pranowo. Apapun Pak Jokowi 9 tahun berkuasa secara nasional, Ganjar Pranowo 10 tahun berkuasa tapi hanya Jawa Tengah. Ya, satu. Yang kedua, branding power seorang presiden dengan gubernur tentu berbeda. Ya, pasti kuat Pak Jokowi. Yang ketiga, bahwa yang maju sebagai wakilnya Pak Prabowo anak Pak Jokowi. Sementara Ganjar maupun Pak Mahfud nggak ada juga ponakan Pak Jokowi, gitu. Jadi pasti efek asosiatifnya nggak dapat begitu ya. Yang keempat, policy tadi yang saya katakan policy driven tadi itu kan kayak ngepas-ngepasin banget. Masa kita nggak percaya sih keputusan kenaikan gaji ASN diteken Presiden melalui Kepres tanggal 12 Februari, tanggal 13 Februari, H-1 pemilu dicairkan. Padahal biasanya kenaikan gaji ASN ini dilakukan tidak secepat itu. Paling April nunggu SPT 31 Maret, kita para pengusaha ini udah store. Begitu. Tapi ini dicairkan H-1 pemilu. Masa kita nggak menganggap itu sebagai sebuah desain? Terus kita menganggap itu kebetulan. Oh itu baik tuh Presiden mencairkan, kan lagi ada kebutuhan begitu. Kan konyol banget kalau kemudian kita percaya hal itu. Di politik tidak ada hal kebetulan. Ya, there is no free lunch. Ya, kencing aja 2.000. Nanti ada setelah Oktober 2024 katanya ada freelance di semua sekolah. Nah itu baru tercapai maksimal ke 2029. Ya setelah Oktober 2024 kebijakannya akan ada. Menurut Pak Prabowo. Kita tunggu. Semoga tidak dengan mengurangi subsidi BBM, subsidi energi, baik listrik maupun LPG, ya kan. Kemudian tidak dengan mengalihkan pembiayaan atau subsidi untuk yang 900 VA ke bawah. Semoga bukan dengan jalan itu. Nah, Gus, kalau kita lihat nih Gus, setelah Pak Prabowo menang versi quick count dan Gus Romi udah menyelamati juga versi quick count gitu ya. Gimana caranya Pak Jokowi masih bisa terlibat banyak atau cawe-cawe di dalam penentuan kekuatan politiknya Pak Prabowo nih. Siapa yang akan bergabung, partai lawan mana yang akan bergabung, siapa yang akan tetap di luar, oposisi seberapa jauh gitu. Masih jadi variabel dominan apa enggak ya? Kalau kata Gus Robi kan dalam proses pemenangan ya kalau bicara politik negara ya Pak Jokowi pasti variabel dominan. Pertama, ingat saya pernah di forum ini di Total Politik saya menyatakan kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan begitu, adalah karena dia penulis skenario, dia sutradara, dia aktor, sekaligus dia director of photography. Sekaligus admin medsos. Jadi tidak ada deviasi. Kalau yang lain penulis skenario saja, sutradaranya orang lain. Dari target 100 meleset 90 di tangan sutradara. Nanti aktor meleset lagi tinggal 80. Jadi banyak sekali deviasinya. Pak Jokowi enggak. Semuanya straight. Jadi straight A gitu. Kalau kita bicara nilainya A, semuanya A gitu. Yang kedua, saya yakin Pak Jokowi ini menulis skenario bukan berhenti di tanggal 20 Oktober pelantikan dia, bukan. Ini panjang. Kenapa? Pak Jokowi sendiri yang sudah mengatakan, dan ini saya kira yang menjadi motif utama,
Bahkan saya mendapat informasi disampaikan kepada salah satu direktur lembaga survei terkemuka, apa sih sebenarnya niat Pak Jokowi untuk tetap memainkan kartu ini dan berkuasa secara tidak langsung, karena IKN harus terwujud dan itu butuh 3 kepemimpinan nasional. Kalian googling, ada itu beritanya. IKN ini akan terwujud kalau ditopang oleh 3 kepemimpinan nasional lagi, atau bahasanya IKN ini baru terwujud setelah 3 kepemimpinan nasional. Artinya 3 kali 10. 30. Oh 30 ya. Ya 30 kalau tahun. dianggap maksimal ya. Iya, kalau dianggap maksimal. Artinya pertama Pak Prabowo ini kalau sehat ya, kita doakan juga sehat kan. Ya. Bisa saja 10 tahun kan. Bisa. Nah, setelah 10 tahun Mas Gibran udah 48 tahun. Udah matang. Nah, udah matang. Masuk dia di situ kan. Nah, setelah itu mungkin ada lagi nanti entah Mas Kaisang atau jangan-jangan Jan Etes begitu. Saya khawatirnya itu. dilakukan pengkarbitan luar biasa begitu. Nah, tetapi kesemuanya itu terlepas dari siapa yang akan duduk di situ, itu karena obsesi Pak Jokowi, IKN ini harus jadi. Just IKN, Gus. Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei begitu. Sehingga apapun akhirnya ditabrak. Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negaranya. Belum di kepemimpinan selanjutnya. Artinya ketika kita berbicara APBN Pak Jokowi berakhir sampai tahun 24 ini, Pak Jokowi akan masih menjadi presiden perancang APBN tahun 25 kan? Kan sampai dengan tahun 24 ini kurang lebih 100 triliun. Padahal target 550 triliun. Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung presiden baru. Nah, kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya. Contoh New Cairo. Itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita. 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang. Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berkesinambungan. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak mau ini akan menjadi hambalang jilid 2. Mangkrak. Dan kalau itu mangkrak, itu menjadi monumen mangkrak terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu yang tidak dimau. Itulah kenapa apapun saya dikata-katain, saya dicela-cela, udahlah pokoknya yang penting demi IKN. Katanya begitu. Hambalang aja yang masuk aja udah banyak tuh. Hambalang ekses hukumnya udah banyak, apalagi kalau skalanya mungkin lebih besar lagi. Nah, itulah kenapa banyak yang masuk penjara. Nah, kalau mangkrak, tadi saya katakan menjawab tadi kenapa Pak Jokowi masih berusaha untuk dalam tanda petik berkuasa ya, langsung atau tidak langsung, itu karena itu. Dugaan yang tentu tahu ya Pak Jokowi sendirilah dan Allah Ta'ala gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara Pak Jokowi berkuasa? Yang pertama, proksi utamanya kan ada putranya nih. Yang jelas itu satu. Tapi kan VP itu yang kita kedua, tahu, tadi saya katakan semua proses penyusunan menuju Pak Prabowo tanggal 20 Oktober dilantik, kalau memang nanti real count memutuskan begitu, dilakukan jauh sebelum itu kan. Ingat waktu Pak Jokowi terpilih 2014 ada rumah cemara. Rumah transisi. Nah, itu kan dilakukan setelah Pak Jokowi terpilih, ditetapkan oleh KPU. Nah, ini nanti kalau 20 Maret nggak ada gugatan, kan berarti ditetapkan sebagai capres. Kalau 20 Maret ada gugatan, berarti nunggu dulu hasil keputusan MK 14 hari, mungkin di bulan April. Nah, kalau itu sudah ada keputusan, maka kan Pak Prabowo pasti sudah bekerja. Mulai menyusun kabinet, menyusun konsep, visi misi yang kemarin disampaikan itu dimatangkan lagi. Kemudian ini terjemahkan ke dalam struktur kabinet yang masih seperti ini atau akan ada perubahan. Ada yang kemarin menyatakan akan ada Ministry of Free Lunch gitu ya. Jadi karena anggarannya gede sekali, 120 triliun. Itu sama dengan anggaran Kementerian PU loh, setahun. Meskipun dalam politik kalau kata Gus Ropi there is no free lunch. Iya, tapi ini kan ministry yang ada. Ministry of Free Lunch ini udah pantas untuk menjadi seorang kementerian, sebuah kementerian. Kenapa? Karena anggarannya 120 triliun, Pak. Sama dengan anggarannya Kementerian Pertahanan dan Kementerian PU. Jadi pantas kalau diangkat setingkat menteri sendiri. Itu rumah makan Padang raksasa itu kira-kira. Kementeriannya ya. Iya. Kementeriannya pakai seragam. Bayangkan itu ngurusin 2 dapur per kecamatan. Di Indonesia ada 6.200 kecamatan kalau saya tidak salah hitung. Mantap juga jadi pengusaha catering. Bisa kali ya. Lu daripada podcast di sini lu. Podcast bikin dapurnya aja. Ya kan? Iya, jadi kontraktor dapur ya. Total warteg lah kita bikin lah ya kalian. Vendor kan. Nah, harapan saya kalau memang itu menjadi programnya Pak Prabowo, jangan membuat baru. Karena bisnis makanan itu bisnis yang paling sulit. Jangan membuat baru. Warteg-warteg yang ada diminta untuk apply.
terseleksi, lu sehari bisa kasih makan gratis berapa orang. Kemampuan SDM lu, kemampuan sumber daya yang lu miliki, duitnya ini. Oh, mengempower yang udah ada ya. Itu baru namanya pahlawan UKM. Mantap. Wah, gitu. Cocoknya Menteri Koperasi UKM nih seperti Pak Zarkasih Nur dan Pak Ali Marwan Hanan ini. Memang P3 selalu P3 semua kan ya, Pak SDA juga kan. Tapi Gus gini, itu kan kemauannya Pak Jokowi ya. Skema idealnya bahwa ada tim transisi di mana Pak Jokowi juga masih punya influence di sana. Pak Prabowo, tapi kan ini ujung-ujungnya bukan kemauan Pak Jokowi. Nggak gini, ujung-ujungnya kan usernya presiden. Iya. Apa yang membuat Pak Prabowo tetap harus memperhitungkan Pak Jokowi bahkan Basis setelah siapa? Iya, Pak basis siapa? Prabowo ini Kalau dilantik. misalnya ada putranya, kan kita tahu VP itu memang wis wayahe jadi ban serep. Iya, Pak Prabowo itu dilantik tanggal 20 Februari. Tentu dia tidak ingin harus kemudian menunggu 1 bulan baru kabinetnya bekerja. Dia kan maunya kalau perlu tanggal 20 Februari dilantik presiden, tanggal 21 udah pelantikan kabinet kan? 20 Oktober. 20 Oktober, kemudian 20 Februari ini Anda. Belum real count beres. Iya, jadi 20 Oktober, 21 pelantikan kabinet. Dan Pak SBY pernah yang periode kedua kalau nggak salah. Untuk menunjukkan bahwa memang dia udah punya orang-orang. Dan itu kan dirundingnya sekarang, bukan dirunding nanti-nanti. Minimal setelah ditetapkan real count 20 Maret atau setelah putusan MK. Nah, semasa itu presiden kan masih Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini kan stelsel-nya stelsel aktif, bukan stelsel pasif. Gimana jelasin? Jelasin. Apa beda stelsel aktif dan stelsel pasif ini gimana? Kalau Pak SBY itu menjelang berakhirnya tahun 2014 stelsel pasif. Beliau mengangkat derajatnya menjadi seorang negarawan, tidak ikut lagi persoalan politik Duniawi. Bukan soal duniawi, politik Bakuatur teknis ini runding udah ya. nggak ikut lagi. Dagang sapi. Iya. Udah nggak ikut lagi beliau nih. Beliau udah mengangkat diri pada posisi proses transisi nanti begini, pelantikannya begini, nanti ketemu dulu di DPR, baru bergerak lagi ke istana. Begitu-begitu. Karena Pak SBY ingin memberikan tradisi pengakhiran dan transisi yang smooth. Meskipun berbeda kekuatan waktu itu. Karena Pak Jokowi dari PDIP, Pak SBY dari Demokrat begitu ya. Nah, tetapi yang sekarang ini Pak Jokowi kan tidak butuh seremoni-seremoni seperti itu. Stelsel aktif Iya, ini. stelsel aktif ini kan istilah cawe-cawe itu stelsel aktif kan. Ini kan masih berlanjut. Iya kan? Bagus banget istilahnya dulu. Iya, stelsel aktif ini akan masih berlanjut. Dan tadi saya bilang, skenario yang ditulis Pak Jokowi ini belum berakhir 14 Februari. Masih lanjut. Kenapa? Butuh 3 kepemimpinan nasional. Lah untuk iya, IKN. oke deh Gus. Mau stelsel aktif gimana ya, Iya. Pak? Tapi kan pena ada di tangan Pak Prabowo. Belum. Tongkat komando kan Belum. enggak 21 Oktober nanti. 21 Oktober ya. Apa yang membuat Pak Prabowo Harus ikut skema stelsel aktifnya Pak Jokowi sampai 20 Oktober? Kan nanti 21 setelah Oktober. 20 Oktober. Iya, setelah 20 Oktober kan bullpen ada di Pak Prabowo, Prabowo yang teken Pak Prabowo. Saya setuju soal itu. Tetapi kan persiapannya sekarang, bukan 20 Oktober. Sekarang ini pasti Jadi persiapan. ada upaya mengunci sampai nanti definitif kabinet baru diumumkan gitu, Gus. Anda yakin? Mekanismenya gimana? Coba. Stick or carrot-nya gimana nih Pak Jokowi ininya? Pertama, Pak Jokowi sudah menyatakan secara terbuka, saya itu tahu jeronya semua partai politik. Oh. Ya kan? Saya mengetahui, dan pada saat saya sering bersama Pak Jokowi dulu pun Pak Jokowi juga mengatakan rapat baru selesai di partai mana, ketika ketemu dia bilang saya sudah tahu hasilnya mas. Gitu. Jadi ini orang menarik. Maka saya katakan ini pemain politik paling hebat karena dia memiliki jabatan tertinggi dan dia memiliki semua resource. Gitu. Dia memiliki semua resource yang diperlukan untuk menjadi seorang pemain. Nah, saya selalu katakan kalau seorang ketua umum partai politik tiap pekan mendapat laporan survei tentang keinginan masyarakat, dia akan menjadi pemain politik terhebat. Kenapa? Dia tahu masyarakat minggu ini pengen apa, masyarakat minggu ini senang hiburan apa, masyarakat artis dangdutnya yang paling disukai siapa. Dia akan ngikutin selera masyarakat itu, gitu. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Karena apa? Resource-nya luar biasa lengkap. Karena semua instansi bisa dong diminta untuk lakukan survei opini publik untuk semua sektor. Dan tinggal diikuti aja sama Pak Jokowi, mana yang mayoritas. Maksud Anda tahu jeroan itu artinya menggunakan aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum bisa, aparat intelijen bisa. Ketika berbicara tahu jerohan semua partai politik itu kan tidak terkecuali juga tahu jerohannya Partai Gerindra kan? Seberapa lebih setia Gus
Bukan hanya partai yang tidak bersama Pak Jokowi, partai yang bersama Pak Jokowi pun Pak Jokowi tahu. Nah ini logiknya Gus, setelah udah ada presiden terpilih, seberapa setia dan loyal instrumen yang tadi Anda sebutkan ini kepada current president dan elected president. Ini kan presiden masa depan yang dimana beliau-beliau yang instrumen ini juga tetap akan tetap berkarir, dan current president pasti kepada elected president atau new president. Gak mungkin kepada ex president. Kenapa? Saya punya banyak pelajaran. Saya pernah ada di Kementerian Koperasi waktu itu menjadi staf khusus salah satu menteri. Ketika keesokan harinya seorang deputi eselon 1 tidak menjabat, hari ini dia pensiun, besoknya itu kepala biro umum sudah menagih mobil dinasnya. Kemarin itu masih dikasih tempat duduk baris pertama, begitu. Tetapi hari ini dia mengakhiri itu, besok dia pensiun, itu keesokan harinya sudah melayang surat mohon dikembalikan mobil dinas. Nggak, saya ingin katakan bahwa birokrasi itu loyalnya itu kepada atasan langsung, bukan kepada ex atasan. Beda dengan sebagian organisasi yang memiliki kesungkanan atau keseganan kepada senior, bahasanya gitu. Di birokrasi kan nggak ada senior-senioran. Siapa yang menjabat? Iya, gitu yang tinggi pangkatnya jangan mainnya tuh. Gitu. Jadi ini nanti letak ujian skenario Pak Jokowi. Apakah masih akan pada rencana yang dia tuliskan atau akan ada deviasi? Karena di dunia itu nggak ada SK Wakil Presiden. SK Wakil Presiden itu hanya berlaku di dalam kantor Wakil Presiden. Jadi kalau Wakil Presiden itu mau menelurkan anggaran, memutuskan anggaran, itu nggak ada SK-nya gitu. Mendingan jadi Dirjen Bina Marga yang anggarannya puluh-puluh triliun kan. Lebih konkret. Lebih konkret. Mentok-mentok hari ini pakai baju apa, besok baju apa, itu bisa tuh SK Wakil Presiden di kantor Wakil Presiden juga. Begitu, tetapi dan kita tahu persis juga bahwa Wakil Presiden kita kan mulai dari yang paling senior, ya Sri Sultan Hamengkubuwono zaman itu, Bung Hatta misalnya begitu, sampai yang sekarang kita dapati kalau ini nanti ditetapkan Wakil Presiden yang paling junior. Semuanya sama, tidak memiliki kewenangan yang definitif bisa menerbitkan SK. Tapi Anda lebih yakin Pak Jokowi masih akan under control sampai nanti 20 Oktober dan setelahnya, sampai 20 Oktober saya yakin. Dibanding skema yang kedua tadi, bahwa birokrasi dan instrumen tadi kekuasaan yang melekat dengan presiden kekuasaan itu akan setia dengan elected president gitu. Ya pastilah, itu sebenarnya nature aja. Sampai 20 Oktober Pak Jokowi masih akan di situ. Termasuk ketika nanti merancang APBN 2025, Pak Jokowi akan masih berdiskusi kan dengan Pak Prabowo. Karena sudah elected president kalau dia nanti berdasarkan real count ditetapkan. Jadi di situ pasti diskusi. Pak Prabowo nanti IKN dianggarin sekian ya. Nah, alutsista dianggarin sekian ya. Begitu. Tetapi jangan lupa, begitu 20 Oktober Pak Prabowo itu berkuasa, dia bisa langsung panggil Menteri Keuangan. Pak Menteri atau Bu Menteri, tolong revisi anggaran. Bahkan sebelum DIPA keluar, tanggal 1 Januari 2025, Pak Prabowo sudah bisa mengatakan tolong revisi anggaran. Mungkin nggak tuh? Oh mungkin, kenapa tidak? Berarti Pak Prabowo kesetiaannya pada Pak Jokowi ada limited tuh, atau nggak 100%? Nah, saya nggak tahu dan nggak bisa menjawab itu. Tetapi itu hak. Jadi jangan kemudian membatasi hak dengan alasan kesetiaan. Karena itu hak konstitusional ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Hak prerogatif Pak Prabowo. Itu hak Pak Prabowo. Masa kemudian nggak boleh rubah kalau kemudian ada prioritas baru yang baru muncul setelah mimpi dilantik malam itu? Kan nggak boleh juga begitu. Harus langsung diakomodir dong. Ketika kemudian mengatakan, oh kita punya utang 8.000 triliun. Enggak, tahun depan nggak ada pembangunan. Prioritas turunin utang. Cicil dulu semua. Semua anggaran kementerian lembaga dipotong dulu. Nah, bisa saja seperti itu. Kenapa tidak? Karena utang kita udah terlalu besar. Kemudian misalnya kita berbicara Menteri Keuangan berikut, orang yang madhabnya itu, wah ternyata angka di menjelang 40% dari PDB ini sebagai rasio utang itu berbahaya. Dia menganut konservatisme. Misalnya harus di bawah 30%, turunin 8%. Bisa saja seperti itu. Dan itu hak. Gitu. Nah, di titik itu
saya hampir yakin Pak Jokowi memang sudah tidak lagi memiliki grip yang kuat. Ya, karena memang apapun sudah bukan presiden. Tetapi kan so far tidak bisa kita tampik bahwa kemenangan Pak Prabowo itu karena totalitas Pak Jokowi. Jadi saya selalu katakan Pak Jokowi ini total footballer. Kalau main itu semuanya. Ya strateginya, ya eksekusinya, ya timingnya itu dahsyat menurut saya. Dan saya tidak pernah mencabut sampai saya ketemu orang yang lebih canggih daripada Pak Jokowi gitu ya. Nah, Gus, tapi apa yang menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi nanti setelah menjadi presiden? Pertama informasi yang kan sifatnya A1 kan? Karena informasi yang sifatnya A1 bahwa anaknya akan menjadi pendamping di setiap sidang kabinet maupun sidang kabinet terbatas karena dia posisinya wakil presiden dan informasi itu sangat berharga, siapapun yang punya itu akan menguasai. Kemudian yang kedua, dalam tanda petik kesungkanan Pak Prabowo karena dalam tanda petik hari ini yang menjadi panglima sekaligus mentor pemenangan adalah Pak Jokowi. Ya, tinggal rasa ewuh pakewuhnya ini Pak Prabowo sebesar apa, saya tidak tahu. Apakah ewuh pakewuh itu kemudian mengatasi semua kewenangan konstitusional yang dimiliki Pak Prabowo untuk berbeda dengan polisinya Pak Jokowi, atau kemudian itu tunduk ini di bawah ewuh pakewuh. Semuanya imagine obligation semua dong. Tanggung jawab yang cuma terbayangkan aja nih semuanya nih kan. Nggak ada legal. Kalau legal standingnya untuk membuat Pak Prabowo tetap mengikuti Pak Jokowi ya pasti nggak ada lah. Ya, namanya presiden itu kan the power and responsibility upon the president. Undang-undang dasar kan bunyinya begitu. Dan kekuatan politik di luar kepresidenan yang kecuali bisa... kalau Pak Jokowi masuk menjadi ketua umum salah satu partai politik. Di situ Pak Jokowi istilahnya dalam tanda petik kartunya hidup lagi. Oh, gitu. Jadi punya bargain extended power. Jadi ada extended power. Makanya nanti akan kita lihat bursa ketua-ketua umum partai ini, terutama partai-partai besar itu, ada nggak Pak Jokowi masuk situ? Masuk ya, Pak Jokowi jadi ketum partai. Loh, Pak SBY jadi ketum partai, Bu Mega jadi ketum partai. Gus Roy pernah bilang, nggak pakai aja nggak jadi ketum partai aja udah paten apa dia ngapain? Lebih ketum partai. Iya, ngapain pula kita jadi ketum partai kan? Kalau Gus Roy bilang ini above dari ketum partai ini. Ketika dia berkuasa, ketika dia nggak punya kuasa. Oh iya. Ya dong, beda dong. Dia above semua ketua umum karena semua ketua umum dijadikan pembantunya. Yeah. Nah sekarang dia sudah nggak jadi bosnya, gimana caranya? Dia menjadi salah satu dong di situ. Dan munas-munas ini bisa terjadi sampai Oktober ini Gus ya? Oh bisa, itu tinggal diajak bicara aja. Yang puas, yang tidak puas ini bisa diadu setiap saat. P3 munas nggak? Belum. Dan kita konsentrasi untuk mengamankan kursi dulu, Bos. Dan di internal setiap partai selalu ada kelompok puas dan kelompok tidak puas ini selalu ada gitu kan. Selalu ada. Ini kan di PDI ada, di Golkar ada. Intip-intip semua ya? Iya, intip kartu ya kan. Intip. Oh, berarti per Oktober sampai Oktober ini sangat mungkin ya. Oh, sangat mungkin. Kalau by kalender, seingat saya yang Kongres atau Munasnya itu bersama dengan tahun pemilu itu PDIP dan Golkar. PDIP dan Golkar. Itu Munasnya bersama dengan tahun pemilu. Itu yang paling tidak dulu 2019 Golkar dan PDIP itu Munasnya memang di tahun 19 juga gitu. Kalau PDIP agak susah lah ya, masa Bu Mega mau turun? Susah lah itu. Berat membayangkannya kayaknya. Berat buat kita yang normal ini kan berat, Bos. Tapi kan ada skill yang nggak normal ini kan sering kita lihat. Apalagi kemarin setelah joget sama Nasar dan Sleng ini gue masih yakin Bu Mega kayaknya masih sehat nih. Masih sangat sehat. Iya kan? Saya kampanye di beberapa titik di Banyuwangi, di Solo sangat sehat. Iya, Gus. Semarang sangat sehat. Pidatonya masih berapi-api ya. Masih berat. Dibanding Pak Mardiono kayak lebih ya itu beda style lah. Iya, ini saya punya ketua umum itu. Iya nggak, maksudnya ini teriakannya gitu loh. Pak Mardiono lebih slow. Ini soal jam terbang. Ya itu Dit. Tapi kan yang nggak normal nih kan sering banyak terjadi ya kira-kira. Misalnya, coba lo kasih satu anomali. Iya misalnya kan
keputusan soal batas usia misalnya, itu kan nggak normal. Nggak normal. Atau Suharto Mono Arfa lagi paten-paten tiba-tiba ganti gitu kan. Itu kan nggak ada hujan itu. Iya kan? Banyak yang nggak normal. Iya, Gitu Gus Romi loh. aja kaget mengakunya. Lu tadi kan logika lu normal. PDI susah. Dengan logika normal, melihat Bu Mega masih sehat. Tapi kalau saya sih tidak membayangkan itu terjadi. Dengan logika Karena ini normal apa ini nggak PDI apa normal? Golkar nih? Logika Gus, ini PDI apa PDI? Ya, logika tidak normal pun agak sulit. Karena Bu Mega itu bukan hanya sekedar kepemimpinan politik, tapi itu kepemimpinan simbolik. Itu kepemimpinan simbolik. Yang di atasnya nggak normal bagus. Hah? Lo kok memaksakan ketidaknormalan di PDI lebih apa mungkin gitu? saya melihat Golkar ya, tetapi ya Suasananya nggak normal. bukan yang saya PDI-nya. lihat kemungkinannya ada itu malah Golkar. Ah, kalau Golkar ini Golkar dengan logika normal pun masih bisa. bisa dicerna. Bahkan mungkin malah dikasih karpet kuning kan gitu. Welcome Mister. Iya, Golkar ini lagi segar bugar pun ya kan bisa nggak normal kan? Dia justru logikanya sangat normal. Tapi saya nggak mau banyak bicara, saya dimarahin orang-orang Golkar. Ya, Gus sesama bis kota, Nggak, kawan. tapi dengan Pak Jokowi yang ya kalau kita lihat Gus, ketika menjadi presiden, kekuatannya Pak Jokowi ya selain infrastruktur negara, APH dan lain-lain gitu ya, yaitu persepsi gitu. Begini, dalam politik itu kalau kamu tidak disukai elit atau kamu goyang di elit, kamu harus berpijak kepada grassroots. Meskipun baju dan daunmu terkoyak, tapi kakimu masih tegak di atas tanah. Nah, gitu. Artinya Jadi membaca Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi citra di kalangan intelektual, to some extent ya, paling tidak saya bergaul dengan kawan-kawan guru besar. Kan banyak usia-usia saya ini sudah jadi guru besar. Yang 12% Yang tadi 12% tadi kan sampai sekarang ini kan dongkolnya udah setengah mati lah kepada Pak Jokowi ini. Meskipun tentu tidak semua. Tapi kan kalau kita lihat exit poll memang kelihatan pendukung Pak Ganjar Pranowo ini cream of the cream. Jadi intelektual paling par excellence itu memang ke Ganjar. Gitu ya. Jadi yang mendukung, katanya wong cilik Mas Ganjar tuan kuliah rakyat gimana iya, sih? itu bahasa Ternyata elit political pendukungnya Mas marketingnya Ganjar. gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara exit poll, saya bicarakan realitas. Itu memang S1 ke atas ini memang mayoritas ke Pak Ganjar gitu. Itulah kenapa menjelaskan kenapa Mas Ganjar unggul di semua luar negeri, kecuali Timur Tengah. Begitu. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, cream of the cream, orang-orang pinter-pinter ini memang mendukung Mas Ganjar. Malaysia juga unggul ya Mas Ganjar. Saya belum monitor terakhir, tapi di mayoritas TPS memang unggul karena Malaysia diulang kalau nggak salah Kuala Lumpur. Ini agak rame ya kalau Malaysia. agak ulang ini. Multi stakeholder Ya juga itu tuh. dia. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, maka kita bisa menangkap bahwa memang Pak Prabowo ini pendukungnya mirip-mirip Pak Jokowi, menengah ke bawah, gitu. Tadi saya katakan Pak Jokowi menginjak grassroots, hanya berpegangan kepada grassroots, menengah ke bawah ini. Karena pemilu itu adalah saat di mana suara seorang guru besar sama dengan, mohon maaf, petugas buruh harian yang ada di Pulau Sambang sana. Gua kalau Sama satunya. jadi politisi gua pakai cara itu gua. Legitimasi Iya, lewat persepsi. karena Nggak gua- usah pakai ente nunggu jadi politisi. Sekarang semua udah pakai cara itu, sehingga lebih banyak uang. Itulah yang Iya, dipegang. makanya gue sangat berpotensi dibenci elit gue. Iya, karena nggak bisa main-main elit, nggak jago lah. Iya, tapi Pemilu masalahnya jago. ente punya cukup modal nggak ngurus grassroots. Iya. Grassroots ini berbiaya tinggi, bos. Kalau elit ini nggak berbiaya tinggi. Malah cash in ya kalau elit. Elit itu lu umpamanya happy, mantap juga kan dari kan. Ijat dulu tidak. Gus, tapi ada satu kan Pak. Abang ini paten. Nah, Ya, total kali ya bang. Aku gitu total kan Dinda. Ada gitu-gitu ya. Elit ya. yang mulia. Ya, Gus, tapi kayak gini Pak Prabowo kan berkali-kali bilang bahwa saya akan menjadi presiden seluruh rakyat. Saya akan merangkul semua kelompok yang 1 dan yang 3 termasuk partai-partai. Kita membayangkan nih kabinet rekonsiliasi akan dilakukan, akan terjadi. PDI Perjuangan akan gimana menurut Gus Romi sebagai teman satu koalisi ini? Kan cuacanya udah mulai surat Saya tentu bersurat. tidak Ya. berhak berbicara atas nama PDI Perjuangan. Ya, ini Tetapi penilaian saya, sebagai politisi penilaian senior saya ya. terhadap PDI Perjuangan, Bu Mega yang dengan Pak SBY sejarahnya begitu saja sampai hari ini belum terlihat rekonsiliasinya, apalagi sama Pak Jokowi. Ibarat kata Pak SBY ini kan
dalam tanda petik tidak terlalu banyak berhutang karena beliau menjadi menteri zaman Bu Mega itu pada zaman Gus Dur sudah menteri. Beliau sudah juga ketua fraksi ABRI pada waktu itu. Artinya sudah tokoh dan sudah menjadi menteri. Yang membuat slack menurut hitungan saya kan ketika di satu sidang kabinet kemudian ditanya siapa yang mau maju, Pak JK menyatakan mau maju, Pak SBY nggak menyatakan maju pada waktu itu. Jadi ini kan kalau dalam kategori dalam tanda petik dosa gitu ya, dosa politik ya, nggak seberapa gitu. Tapi kalau Pak Jokowi ini kan dari from no one become someone. Dari rahim PDI ini. Dari rahim dan ditempa betul dan anak kandung betul dari demokrasi. Tadi malam saya bersama dengan Mas Sukidi, salah seorang intelektual, yang beliau mengutip salah satu ilmuwan yang mengatakan demokrasi itu seringkali mati di tangan aktor-aktornya sendiri. Jadi anak kandung demokrasi itu bisa lahir dan membunuh demokrasi dan dia contohkan itu adalah Adolf Hitler. Gitu. Dia adalah seorang pemimpin populis yang kemudian menjadi fasis. Yang lahir dari demokrasi. Lahir dari demokrasi. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa karena narasi, apalagi saya banyak bergabung di WhatsApp group yang banyak teman-teman PDI Perjuangan, tokoh-tokohnya, itu kan narasi pengkhianatan ini kan sampai hari ini nggak berhenti. Jadi saya sih agak sulit membayangkan Bu Mega tidak menjadi oposisi. Meskipun kita nggak melihat langkah-langkah yang sekeras itu ya, misalnya menteri-menterinya di recall atau mengentertain secara full narasi pemakzulan gitu kan. Itu kan pemakzulan kan beberapa mana TNI Polri antara purnawirawan Pak Bang Yos segala macam tuh. Betul. Bu Mega tahu beliau adalah bandul. Di DPR hari ini kan masih bandul. Ini masih hasil pemilu 2019 kan. Dan sebagai bandul, pendapat Bu Mega itu bisa jadi akan menjadi langkah politik yang terrealisasi. Jadi saya lihat Bu Mega lebih cenderung sangat hati-hati. Yang kedua, kita juga harus membaca Bu Mega sebagai negarawan. Apapun Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan dan masih menjadi presiden dari PDI Perjuangan dan belum pernah keluar atau dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan. Artinya, masa iya sih presiden yang menaikkan PDI Perjuangan sekarang yang memotori penurunan juga PDI Perjuangan? Gitu loh. Itu saya nggak bayangkan. Jadi saya meyakini langkah atau usulan pemakzulan yang sudah disampaikan para purnawirawan, kemudian disampaikan komponen-komponen masyarakat termasuk relawan, itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan bahkan terlintas dalam benak Ibu Mega. Karena dia tidak ingin mensabotase pemerintahan ini. Jadi kelebihan Bu Mega saya lihat adalah kalau bertarung di atas ring. Gitu, jangan kemudian kita bukan street fighter ya. Ya, artinya jangan kita melakukan upaya pertarungan di balik ring. Karena ketika kita kalah, bahkan mati pun, biarlah pemirsa, penonton itu mengambil pelajaran dari gaya bertarung kita. Begitu. Tapi gini Gus, kan tadi Gus Romi mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam game pilpres dan pemilu kali ini jadi variabel penting lah dengan tadi politik macam-macam, anggaran macam-macam. Tapi PDI Perjuangan masih kita tahu dari hasil quick count memenangi pemilu, suara terbanyak. Artinya PDI Perjuangan masih tetap kalau let's say tadi Pak Jokowi yang menentukan, ya Pak Jokowi masih membiarkan PDI Perjuangan tetap jadi ruling party di parlemen. Tapi kan turun. Kan kalau benar yang dikatakan Mas Andi Wijoyanto, 3 target Pak Jokowi. 1, Pak Prabowo menang. 2, PDI Perjuangan turun. Yang ketiga, PSI lolos di Senayan. 1 sudah berhasil, setidaknya dari quick count. Yang kedua, PDIP turun, sudah berhasil, setidaknya juga dari quick count. Karena kan dari 20% menjadi 16% kalau kita mempercayai angka quick count itu. Nah, yang ketiga ini yang kita masih bertanya-tanya apakah itu betul akan tetap dilakukan atau tidak. Apa yang kemudian Pak Jokowi lakukan dengan memenangkan Prabowo dengan 3 target tandem ya, artinya simultan, itu kan sebuah effort yang luar biasa.
sebuah effort yang luar biasa. Kalau kemudian masih ditambah effort lagi, kan menurunkan PDI Perjuangan tadi sudah menjadi bagian dari effort yang dicanangkan oleh Pak Jokowi menurut Mas Andi Wijoyanto. Gitu. Karenanya kita lihat angka ini seberapa keberhasilannya. Saya pernah dengar 3 bulan yang lalu targetnya itu PDIP cuma 14%, sekarang masih 16%. Nah, apakah kemudian akan diwujudkan menjadi angka itu atau tidak? Ya kita lihat ke depan seperti apa. Jangan-jangan kemudian ketika kita ngomong hari ini, wah nggak jadi deh, udah ketahuan 14%, 15 deh jadi. Gus, tapi gini, ini soal karena udah mengutip Mas Andi Wijoyanto ya. Iya. Sebagai orang yang kenal sama Pak Jokowi, mungkin nggak sih Pak Jokowi ngasih tahu targetnya sedetail itu? Karena gini loh, ini politisi, ini Raja Jawa gitu ya, yang kalau bicara itu kan dengan metafor, dengan simbol gitu, dengan kode-kode. Nah, kalau yang disampaikan oleh Mas Awi itu Raja ini, Jawa kuno. Kalau Raja Jawa modern udah beda lagi. Targetnya udah pakai proposal, Bos. Tapi kalau beda itu. Mas Andi Wijoyanto ngomong ini lebih ke ngomong sama orang Sumatera Barat kayaknya gitu, orang kampung saya gitu. Lu jelas-jelas dong berapa nih gitu kan misalnya. Menurut Gus Romi mungkin nggak sih Pak Jokowi itu bicara? Tidak saya lihat, tidak pernah saya melihat Pak Jokowi berbicara dengan gaya metaforik. Ketika head to head bicara itu, beliau selalu bicara bahasa teknik, bukan bahasa metaforik. Dan langsung eksekusi, tembak langsung begitu. Jadi misalnya ketika berbicara tentang, itu kan konteksnya ceritanya Mas Andi kan ngancem kan. Iya. Menurut saya ini yang 4 mata Pak Jokowi mengancam enggak. ya kan? Menurut saya sih kok bukan sebuah ancaman. Kan saya pernah cerita di sini kalau nggak salah ada tim 7 presiden yang dipimpin Mas Andi Wibowo. Saya punya senior tim di 11. ITB. Iya, tim 9. Tim 7 yang media sosial presiden tadinya. Kang Robi. Ya, banyak yang ada timnya, Profesor Bos. Robi Muhammad segala macam 7, itu. 9, Ya, 11 ini gitu. kan angka ganjil. Nah, 1, 3, 5, saya 7, ketemu 9. dengan dia kan. Saya tanya sama Mas Andi Wibowo, Mas sebenarnya gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya nggak masuk akal saya tim media sosial presiden dipasang di Ganjar? Ada kalimat apa? Saya dapat selentingan bahasanya itu begini, bener nggak? Nah, saya klarifikasi. Katanya Pak Jokowi menyampaikan ke Mas Andi dan kawan-kawan, ini Pak Prabowo nggak terbendung surveinya. Harus ada yang menemani. Supaya kita tetap berada dalam satu barisan. Sebenarnya bahasanya lebih intimidatif lagi, tapi saya agak-agak halusin dikit lah gitu. Cuma cuacanya ngerti lah gitu ya. Gitu ya. Jadi harus ada yang menemani. Jadi kalian di sana, saya tetap di sini. Gitu. Terus? Masa kayak gitu bahasa metaforik? Kalau saya itu bahasa teknik. Jadi udah dan sangat itu dikonfirmasi spesifik oleh Mas Andi? Iya, betul. Dia bilang gitu. Coba jelasin Mas Andi ini siapa nih supaya orang Mas Andi tahu. Wibowo ini alumni Teknik Mesin ITB, senior saya, beberapa tahun di atas saya. 89 ya. Saya lupa angkatan berapa, tapi yang jelas dia selama ini geng Solo ya, keluarga Solo, mungkin masih ada hubungan saudara entah sepupu entah apa dengan presiden, dan selama ini memegang sosial media kepresidenan Sepupu ya. sebelum kemudian diperintahkan untuk berpisah. Begitu. Nah, itu saja bahasanya sangat teknis. Ya kan? Ini Prabowo nggak terbendung. Harus ada yang di sini untuk tetap titik-titik begitu ya. Kalian di sana. Nah, gitu. Umu. Itu apa ya? Itu maksudnya apa itu? Hah? Sampai Enggak, orangnya. saya cuma ingin mengatakan itu bukan bahasa metaforik dong. Oh iya. Itu orang terdekatnya Pak Jokowi kalau let's say kalau mau dibilang Persepsi secara saya- keluarga, secara historical. Setelah dekat atau tidak, silahkan pemirsa menilai. Tetapi dia, setahu saya sepupu presiden, memegang sosial media kepresidenan selama 9 tahun. 8 tahun ya. 9 tahun. Kemudian diminta untuk ke Mas Ganjar atau Pak Jokowi yang minta atau Enggak, diminta untuk ke Mas Ganjar. Mereka mengatakan tidak kenal, saya kenalkan. Sama kasusnya dengan Mas Andi Wijoyanto kan. Gitu. Kalau bahasanya Mas Andi Wijoyanto cerita ke saya 3 kali katanya dikonfirmasi. Masih nggak Pak? Masih Ganjar. Masih nggak Pak? Masih Ganjar. Sampai 3 kali. Cuma kan saya
mau minta hak cipta dari orang-orang yang selalu mengatakan permainan politik Pak Jokowi ini sen kanan belok kiri, itu hak cipta itu dari saya. Ditubir jurang ini kan. Sama ditubir jurang. Ini kan kita nggak tahu kapan Pak Jokowi ini beloknya kan. Itu cara Pak Jokowi bermain dua kaki atau cara Pak Jokowi menyingkirkan orang-orang yang udah expired date-nya udah lewat lah di sekelilingnya. Ingat nggak lo Bud? Di sini saya pernah ngomong Pak Jokowi ini nggak pernah kalah. Ya kan, dalam karir politiknya 7 kali dia main nih, yang melibatkan keluarga dan dia sendiri. 5 kali dirinya, 2 kali mantu dan anaknya satu-satu. Nah, Pak Jokowi ini sudah sampai pada titik kebutuhan piramida Abraham Maslow tadi, self esteem. Gue lawan siapa lagi? Kalau kayak narkoba ini kan yang kita pernah bahas kan. Dosis naik itu. Kalau Street Fighter setelah semua menang, dia lawan diri sendiri. Liu Kang versus Liu Kang kan. Kalau Mr. Q punya analogi itu main catur simultan sama dirinya sendiri banyak kan. Begitu. Jadi ini somehow adalah sebuah permainan, bahkan sampai saya diceritain sama Sandi. Pak Jokowi malah ngomong begini. Andi Wibowo. Ya, Anda harus jelas nih. Andi Wibowo. Saya diceritain. Malah Pak Jokowi ngomong gini. Mandi gemoy ini. Tambah lagi. Malah Pak Jokowi ngomong begini. Kenapa sih ya orang-orang itu nganggap politik itu kok serius-serius gitu. Terus dia sebut salah satu nama. Misalnya ini. Serius amat gitu. Gitu. Kata Pak Jokowi. Ke Mas Andi Wibowo. Karena it's a matter of game gitu loh. Jadi ya kalah menang juga biasa gitu. Kira-kira begitu. Berarti nggak ada dendam dalam kamus Jokowi dong ya? Menurut saya seharusnya Pak Jokowi no hard feeling ya. Karena orang mempersepsikan kenapa akhirnya bercerai antara PDI Ganjar dengan Jokowi adalah tadi dendam. Akumulasi dari dendam dan kekesalan. Tadi olok-olok ya, U20 Piala Dunia, Bu Mega yang kemudian kita tahu banyak videonya beredar. Itu nggak masuk akal menurut Anda dalam skema formula Jokowi. Kalau kita menggunakan kacamata perasaan dalam menganalisa politik, pasti kita menyimpulkannya begitu. Problemnya, permainan seorang Jokowi membutuhkan seseorang yang tidak menggunakan perasaan di dalam bertarung. Sehingga saya meyakini ini bukan soal dendam, ini soal it's a matter of game aja. Oke, lu di situ ya, gue di sini. Menang siapa? Coba lihat narasi-narasi untuk melakukan penurunan atau degradasi Ibu Mega itu berlangsung bahkan sampai hari ini. Saya lihat, misalnya membandingkan antara Bu Mega, saya kemarin lihat di TikTok itu dengan Pak Prabowo yang menyoal profesi. Ketika saya mau mantu 3 anak-anak saya ini saya kasih tahu, jangan kalian pilih seorang tukang bakso yang kayak tukang bakso misalnya gitu. Dibandingkan dengan Pak Prabowo, apa profesi ayahmu? Tukang bakso. Yang hebat bapakmu ya. Gitu. Jadi ini beredar gitu loh. Di TikTok itu masih beredar begini. Artinya kan ada yang memproduksi dan mendistribusi. Sama kayak dulu waktu sebelum. Sehingga ketika bahasa petugas partai itu lempar, itu kan kemudian mendegradasi betul. Nah inilah permainan politik. Sama gitu. kayak boleh dulu. kita marah kalau kita terlalu banyak menganalisa perasaan, tetapi kan itu juga yang akhirnya membuat kita larut. Sebelum Mas Ganjar dicalonkan kan babak belurnya Mbak Puan juga sama dulu. Waktu Pak Jokowi masih dianggap di Mas Ganjar. Yang lempar kaos ya, bukan? Babak belur apa aja? Macam-macam. Di downgrade gitu. Beginilah. Setelah Mas Ganjar dicalonkan udah beda lagi ceritanya. Saya sih bisa mentahbiskan Pak Jokowi sebagai Mr. of Image Building. Ya, jadi ini benar-benar bukan hanya sekedar konsultan, tapi pembuat citra yang paling top. Saya bisa katakan top Pak Jokowi. Jadi memang beliau itu bertarung dengan citra, dan politik itu kalau pakai bahasanya Profesor Burhan kan pencitraan. Politik itu citra, pantulan dari image orang tentang saya. Jadi kalau kemudian saya pernah ngomong di sini, misalnya ada konsultan dari Rumania yang dipakai bongbong Marcos dan ahli algoritma TikTok, ini tercapai kemarin. Kan dahsyat betul kemarin itu banjirnya TikTok terhadap informasi tentang Pak Prabowo. Yang kalah di debat pun bisa diputar menjadi menang. Yang jelek di debat pun bisa diputar menjadi bagus. Yang emosi di debat pun bisa diputar menjadi landai. Dan itu disalurkan melalui TikTok dan terbukti exit poll Pak Prabowo milenial mostly ke Pak Prabowo. Gitu. Itu kehebatan. Maka besok
medan pertarungan Pilpres itu bukan lagi seorang calon lawan seorang calon. Kecanggihan tim. Jadi fungsi konsultan akan menjadi semakin dahsyat. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan Indonesia sangat American banget. Meskipun itu bukan nature-nya bangsa Indonesia sebenarnya. Karena apa? Karena orang itu memilih tanpa pengetahuan. Sama dengan orang yang memilih dengan pengetahuan. Padahal seharusnya beda. Tapi kan orang yang tidak punya pengetahuan akan ngomong, ini namanya tirani orang-orang berpengetahuan. Begitu. Fasisme ilmu. Fasisme ilmu pengetahuan. Dan fasisme akhlak. Jangan pakai akhlak, itu semboyannya BUMN. Oh iya. Masih hidup gak kartu akhlak nih Bos? Oh, bukan lagi hidup. Hah? Bersinar-sinar. Oh gitu. Oh serius Gus? Serius dong. Kan Pak Erik udah all out lagi kemarin kan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran ini. Ya kan dari Pak Erik ya Pak Prabowo-nya. Ya pasti ditanya beliau kita gitu tahu kan. juga ya. Upaya untuk melakukan bersinar-sinar ini kan belum tentu akan ditanggapi dengan refleksi yang sama. Recovery saham nih satu hal, penerimaan hal yang lain deh Gus ya. Yang penting Pak Erik udah jadi ketua Lakpesdam PBNU. Itu penting itu karena ada jatah juga itu di situ kan. Pakai semua kartu ini ya Gus ya. Itu saya kan pernah ngomong di sini ya. Semua kartu bahkan yang tidak ada di meja dimainkan semua. Makanya saya kok jokernya hormat Pak Jokowi. Ya, kecuali kok jokernya ada 5 nih. saya kalau untuk masalah ini gue kagum sama Cananto Bos. Ya. Dia sebagai petugas pengawas haji ya, Ri. Ya. Kemarin itu memakai jatah bukan pemuda Muhammadiyah, tapi Dewan Kemakmuran Masjid di Kementerian Agama dia. Aku nggak mau pakai jatah pemuda Muhammadiyah, nanti aku dikata-katain anak-anak katanya. Jatah ormas ini nggak mau ambil dia. Nggak mau dia. Dia mau jatah yang lebih lain, kayaknya beda Ya, perlakuan. kalau untuk petugas haji cukuplah DKM. Tapi kalau menteri mah ormas bos, harus ormas besar itu. Lapesdam ya. Latihan juga Pak Erik nih ketua Lapesdam. Iya, jadi kalau ada rekomendasi dari itu ya ada inilah legitimasinya ya, background. Ini agak ini juga sih. Kita merasa kayaknya karir Pak Erik ini akan panjang di NU ini. Iya. Apakah akan berkorelasi dengan Pak Prabowo? Itu urusan lain. Masih tanda tanya. Iya kan? Dulu saya ketika 2019 Pak Jokowi mau milih cawapres, saya waktu itu kan memberi ilustrasi kepada beliau, Pak saya tidak mau bicara orang. Kan ditanya terus ketua-ketua umum ini. Paling tidak yang saya alami, saya ditanya terus sama Pak Jokowi. Siapa Mas Romi? Saya nggak mau bicara siapa Pak. Saya mau bicara apa kualifikasi yang Bapak butuhkan. Saya beri syarat waktu itu 5 ilustrasinya itu. Salah satunya adalah muda. Salah satu syaratnya adalah tua. Kenapa harus tua? Karena kalau muda dia akan menjadi capres terkuat di tahun 24. Nah besok karena sekarang wapresnya Pak Prabowo kalau nanti dilantik ini Mas Gibran dan masih sangat muda, jadi lupakan untuk berkompetisi sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo tahun 2029 karena wapresnya masih muda. Oh, gitu ya. Jadi akan bergandengan tangan lagi kalau Pak Prabowo maju 2 periode. Jadi tadi skema 10x3 nih. Oke, Gus Kamsyah. Oke. Terima kasih Gus Romi. Jangan kabur-kaburan lagi karena kita yang dikeroyok sama netizen ini. Iya, kalau mau ke Amerika sebelum ke Amerika ngomong dulu di sini. Oke. Kasih peringatan bahwa saya sebulan udah di Amerika loh. Jadi kita yang nggak diserang sama dinda-dinda ini Gus. Ini kan tanggung jawab Gus Romi, jadi kami yang menanggung. Iya. Oke, terima kasih Gus. Sampai jumpa.